Assalamualaikum Buya. Izin bertanya, saya seorang laki-laki berusia 29 tahun. Saya seorang penyuka sesama jenis, saya ingin taubat Buya. Saya punya calon istri, seandainya saya menikah dan istri saya tidak tahu kalau saya seorang gay, apa hukumnya Buya? Saya ingin menikah untuk bisa berusaha sembuh dari penyakit saya yang suka sesama jenis dan ingin belajar menyukai lawan jenis dengan cara menikah. Apakah tindakan saya dibenarkan dalam usaha saya sembuh dari penyakit ini? Syukran jazilan Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar gembira bagi Anda saudaraku. Yang suka sejenis tidak selalu orang fasik. Yang fasik adalah melakukan syahwat dengan sejenis. Suka itu permasalahan mental. Harus diobati dengan baik. Ini sadar baik dia. Kalau beliau ngomong begitu bukan berarti dia orang melakukan kerjaan homo loh ya. Hati-hati. Dia hanya mengatakan saya senang dengan sejenis. Berarti mentalnya yang salah. Sama dengan sejenis, tidak sejenis itu sama kasusnya akibatnya. Saya senang dengan perempuan cantik. Loh, bukan berarti harus berzina kan? Tolong difahami. Jadi Anda wahai saudaraku, yang diuji oleh Allah dengan senang dengan sesama jenis, maka Anda harus jihad untuk tidak mendekati sesama jenis untuk melakukan kehinaan. Bagi Anda adalah ibadah di saat berjihad. Tidak, haram. Apakah bisa? Ya bisa dong. Siapa bilang tidak bisa? Wong laki-laki yang normal saja bisa menghindari zina, kok masa Anda nggak bisa? Sama kasusnya urusan iman. Adapun masalah kecenderungan Anda ini permasalahan mental yang harus dibenahi. Ada obatnya, ada ahlinya, pakar, psikolog yang bisa menyelesaikannya. Dan Anda usah ragu akan sembuh wahai saudaraku. Yang penting hari ini Anda sudah takut kepada Allah. Anda tidak mau berurusan dengan laki-laki. Karena ada seorang laki-laki. Bangkit syahwat, Anda menghindar dan sebagainya. Loh, ini bangkit syahwat bukan melakukan. Dia adalah berarti Anda harus sadar bahwasanya Anda, betul dia sadar. Dia ingin sembuh. Dia ingin sembuh. Dan dia mental yang bermasalah. Maka jangan sampai, ini kami himbau kepada yang sehat. Jangan orang sakit malah dilestarikan sakitnya. Kalau ada orang penyakit koreng, ayo diselesaikan bersama, bawa ke dokter koreng. Jangan sampai, ayo kita harus punya empati dong, punya toleransi. Yuk kita koreng bersama. Itu yang nggak benar. Di saat kita menemukan saudara kita yang seperti dia, kita tolong. Jangan malah dilegalkan, laki dengan laki jadi boleh. Yang membolehkan merusak, mengajak orang lain rusak. Harus paham mana ini. Justru kita pandang mereka dengan kasih. Yuk kita tolong. Diberi motivasi seperti saudara yang kami cintai. Dia sadar, itu penyakit membahayakan. Bahaya sehingga menjadi sebab melakukan dosa besar tanpa resiko menurutnya di dunia. Kalau sama perempuan resiko hamil dan sebagainya mungkin akan macam-macam. Dan belum lagi merusak mental orang laki-laki karena yang punya penyakit ini kadang-kadang mencari korban baru lagi, korbannya pun punya masalah yang sama, pada akhirnya ini membahayakan sekali. Tapi dia soleh, dia tahu dirinya punya masalah lalu dia ingin sembuh. Di antaranya betul Anda harus dibimbing seorang psikolog dan jangan ragu pergi ke psikolog. Seperti halnya kalau orang sakit jantung baru-baru berobat kepada dokter, Anda datang ke psikolog, keluar duit untuk kesembuhan. Itu jihad, itu pahala bagi Anda. Uang yang Anda keluarkan untuk berobat adalah jadi pahala. Kemudian setelah itu apa? Di antara solusinya tentu adalah dengan menikah dan akan terselesaikan. Kenapa? Syahwat itu satu, sebabnya berbeda-beda, pelampiasannya berbeda-beda. Syahwat satu, sebabnya berbeda-beda, pelampiasannya berbeda-beda. Ada pelampiasan halal, pelampiasan haram. Syahwat satu, sebabnya beda. Kalau Anda sebagai seorang yang mohon maaf cenderung pada laki, sebabnya adalah di saat Anda bersentuhan dengan laki. Syahwatnya sama. Nah, sebetulnya di saat seorang yang seperti itu lalu menjaga dirinya dari laki-laki, tidak. Syahwat seperti orang lapar akan datang berkala. Sehingga di saat Anda sudah menikah lalu Anda menghindar dari laki-laki, Anda syahwat. Anda bisa mencoba dengan perempuan, istri Anda sendiri. Mungkin mula-mula Anda dengan ogah-ogahan, tapi terus karena Anda menjaga dari yang haram, maka semakin bisa. Begitu juga kebalikannya. Kalau ingin orang sehat dirusak, tentu adalah dengan cara perlahan. Mohon maaf, laki-laki aslinya normal. Dia tidak pernah senang dengan laki-laki. Akan tapi dicoba dengan laki-laki. Nyoba. Akhirnya kena juga kok. Sebetulnya kalau ingin mengalihkan sama prosesnya. Dari yang benar menjadi tidak normal juga prosesnya halus. Gak akan serta-merta. Laki-laki normal suruh dengan laki-laki, bingung apa-apa nih.
Tapi karena dilatih, dikasih tontonan segala macam, akhirnya bisa melakukannya. Akhirnya menjadi kena penyakit yang serupa. Begitu sebaliknya, yang pernah punya masalah seperti Anda menahan diri takut pada Allah. Tidak. Anda punya istri di rumah. Lihat. Syahwat Anda bergolak. Bukankah ada cara menyenangkannya bermacam-macam? Lihat. Ada dengan tangannya sendiri, ada dengan zina, ada dengan ini. Anda intinya ingin memuaskan syahwat Anda. Anda punya istri halal di rumah. Biarpun secara mental Anda belum bisa maksimal dengan istri, tapi syahwat Anda bisa menggiring Anda untuk bergaul dengan istri Anda dengan cara nanti pada akhirnya juga sembuh. Tentunya pakarnya yang akan menyelesaikan Anda, membantu Anda. Yang jelas, poin istimewa bagi Anda sadar, Anda akan mulia di hadapan Allah. Anda sadar, yang repot gak sadar. Apalagi sudah gak sadar ingin rusak yang lainnya. Tapi dia baik dia. Dia sadar dirinya punya penyakit. Dia ingin sembuh. Kami yakin bukan sekedar dia pengen sembuh. Dia juga tidak pengen rusak orang lain. Nggak pengen merusak orang lain. Nggak ingin melakukan kehinaan. Begitu juga kasusnya anak-anak. Anak gadis yang kena penyakit lesbi dan sebagainya. Ada solusinya. Pertama adalah harus takut kepada Allah. Jangan alasan, ini kan saya punya kecenderungan. Saya harus lampiaskan. Oh enggak. Kalau setiap orang ngomong, setiap punya syahwat harus dilampiaskan, repot. Dunia ini berantakan. Setiap saya melihat perempuan cantik, saya punya syahwat harus saya lampiaskan. Begitu? Kan enggak juga. Saya nahan diri. Di saat saya nahan bukan berarti saya tidak mau. Tapi karena ini haram. Begitu. Begitu juga Anda dengan laki-laki haram. Tidak boleh. Anda bisa menghentikan karena takut kepada Allah. Allah a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.